Balik lagi dengan gue Muhammad Hairil Haisi di sini. Nah, kali ini gue mau bahas buku lagi, dan kebetulan buku yang mau gue bahas ini adalah buku yang gue pakai pas kuliah sih, tapi nggak semua mahasiswa sastra Jawa dulu menggunakan ini, karena gue book freak, book freak atau ya apapun namanya lah, gue tukang ngumpulin buku. Nah, jadi gue ngumpulin buku ini yang kebetulan nggak sengaja gue temuin ketika gue lagi di bazar buku tua. Gitu. Bukunya apa? Punya ini. Nah, buku ini judulnya Manusia Jawa, ditulis oleh Dr. Andes Marbangun Harjowirogo. Penerbitnya CV Haji Mas Agung. Gue nggak tahu masih ada apa enggak tuh penerbitnya, karena ini buku tua ya. Yang gue punya ini sebenarnya cetakan ketiga. Gue punya cetakan ketiga itu tahun 1989. Ini sebenarnya tahun kelahiran gue sih. Jadi buku ini terbit pas gue baru lahir mungkin. Sebenarnya buku ini cetakan pertamanya tahun 1983 ya, kalau nggak salah. 1983, cetakan kedua 1984, dan yang gue punya ini cetakan ketiga 1989. Nah, buku ini emang terlihatnya tipis. Kalau lo bisa lihat tuh, tipis. Tapi pembahasannya sih lingkup tentang budaya Jawa sebenarnya. Lebih ke filsafat sih. Jatuhnya filsafat atau apa ya istilahnya, mengenal manusia Jawa itu atau karakter manusia Jawa itu seperti apa. Nah, buku ini isinya itu sekitar ada 23 bab. Ada 23 bab, dan menurut gue sih dari daftar isinya itu mengesankan bahwa ini buku akademik ya. Cuma ya gue tidak terlalu melihat akademik banget sih sebenarnya. Jadi di bab satunya ini biasanya kalau bab satu pendahuluan, kalau ini bab satu pertanggungjawaban. Gue nggak ngerti maksudnya apa. Dan per bab itu membahas tentang topik-topik tertentu. Jadi kayak misalkan di bab 2 dimulai dari sikap feodalistik manusia Jawa, bab 3 ada sikap keagamaan manusia Jawa, bab keempat itu sikap fatalistik manusia Jawa. Gue kurang paham, jangan tanya gue. Tapi kalau lo ngerti tentang definisi-definisi itu, lo bisa tulis di kolom komentar. Nah, di sini yang gue suka dari buku ini sebenarnya membantu gue ketika gue harus menjelaskan misalkan satu kasus analisis terkait budaya ataupun tentang karakteristik manusia Jawa. Cuma problemnya karena gue non Jawa, ketika gue baca buku ini sedikit pusing sebenarnya. Kenapa? Karena buat gue ya, ini buat gue pribadi, bukunya agak lompat-lompat pembahasannya, walaupun sebenarnya kalau kita baca pelan-pelan itu per bab ngebahas satu topik tertentu aja gitu. Jadi sebenarnya terlihatnya atau terkesannya fokus, cuma ketika dibaca ya sedikit menyulitkan gue, khususnya gue ini kan non Jawa gitu. Dan gue butuh waktu sekitar beberapa kali baca ya waktu itu. Ketika gue ngerjain tugas, gue nyari sesuatu, ya bisa berkali-kali gue baca satu bab khusus yang gue butuhin gitu. Dan agak PR sih buat gue karena mencernanya cukup lumayan. Tapi ketika gue udah paham apa yang mau gue tulis, atau misalkan gue mau ngerjain tugas apa yang gue butuhkan dari buku ini, gue jadi paham bagian-bagian mana yang perlu gue ambil, bagian-bagian mana yang nggak perlu gue ambil. Dan di sini juga ada sedikit pembahasan tentang mungkin filsafat kali ya, filsafat wayang atau pemaknaan dari wayang atau cerita wayang. Karena selalu tahu orang Jawa itu secara kulturnya dekat dengan yang namanya wayang, dan itu sudah menjadi rahasia umum. Dan gue udah pernah bahas di buku sebelumnya atau di video-video sebelumnya itu ada buku yang memang secara spesifik tentang wayang dan karakteristik manusia gitu. Jadi kalau kita bicara budaya Jawa itu biasanya tidak terlepas dari itu, karena memang apa ya wayang dan cerita wayang itu kayak semacam simbolisme atau representasi dari manusia itu sendiri. Kelebihan dari buku ini sebenarnya dia itu memberikan pengetahuan bagi yang non Jawa ketika bacanya serius, bagaimana memahami tentang karakteristik manusia Jawa atau orang Jawa itu sendiri. Yang menurut gue sih tiap budaya kan pasti punya karakteristik yang beda-beda, dan tiap orang yang menggunakan budaya tersebut juga memiliki karakter-karakter yang khas sehingga membedakan dia dengan orang dari budaya lainnya gitu loh. Di sini juga yang gue suka adalah dipaparkan beberapa nilai-nilai dari orang-orang Jawa yang dipegang teguh. Mungkin lu ngerti dikit lah, karena kan lu sering ketemu orang Jawa pasti dan pernah ketemu orang Jawa.
kayak misalkan soal mawas diri, ojo dumer, posaliro, rumangsan, kayak gitu-gitu kan sebenarnya sering banget dibahas atau sering banget yang istilahnya ditunjukkan oleh orang-orang Jawa. Dan itu menurut gue positif. Dan nggak tahu ya, ketika gue baca buku ini sebenarnya di dalamnya ini si Marbangun Harjowirogo ini mencoba untuk menjelaskan dirinya sendiri sih, karena gue lihat kayaknya dia orang Jawa. Dia coba menggali kulturnya dia sendiri dan dia coba untuk menjelaskan itu kepada pembacanya. Walaupun begitu, seperti yang tadi gue bilang di awal, buat lo yang non Jawa, ini agak PR baca buku ini karena lo perlu benar-benar punya basic knowledge dulu tentang budaya Jawa, atau minimal lo ngerti beberapa nilai-nilai yang sering diungkapkan oleh orang Jawa. Kalau lo nggak paham itu, lo akan sedikit jelimet memahaminya sebenarnya. Overall, menurut gue buku ini buat lo yang suka baca-baca buku atau lo senang budaya, buat referensi oke sih. Walaupun sebenarnya gue nggak tahu ya secara konteks zaman itu apakah masih related atau enggak, karena ini buku lama. Cuma menurut gue sih ini bisa jadi pegangan juga sih buat ya lo mau baca-baca lah. Gue menggunakan buku ini nggak cuma pas S1, pas gue S2 gue juga menggunakan beberapa bagian dari buku ini untuk menjelaskan tentang karakteristik atau sifat dari orang Jawa, karena tesis gue masih menggunakan atau masih menganalisis tentang budaya Jawa gitu, walaupun nggak sepenuhnya karena tesis gue tentang film. Dan ini cukup membantu gue yang notabene gue basicnya adalah dari jurusan sastra Jawa, walaupun bukan orang Jawa. Ini membantu gue ketika kuliah sih, hanya saja ya gue harus sering buka buku atau buka kamus lain gitu untuk memaknai bagian-bagian tertentu dari tulisan ini. Itu sih, dan ya tipis ya bukunya, gue mau ngomong apa lagi ya. Cuma buat lu yang memang tertarik kuliah di sastra Jawa, buku ini kalau bisa lo punya, karena pasti kepake di tiap tugas, minimal di bagian pendahuluan. Dan buat lu yang mau bikin penelitian tentang manusia Jawa atau tentang karakteristik masyarakat Jawa atau orang Jawa, buku ini gue rekomendasiin bukan sebagai buku utama, pegangan banget sih, tapi sebagai pengantar yang membuat lu bisa masuk ke dalam pembahasan lebih dalam. Karena banyak hal yang masih belum dijelaskan di buku ini, karena memang gue lihat cara dia menuliskannya itu beranggapan bahwa orang sudah kenal orang Jawa gitu. Dan di sini juga ada beberapa pembahasan tentang serat-serat yang menurut gue sih cukup populer ya. Ada beberapa kalau nggak salah ya, ada serat Ulangreh itu cukup terkenal lah di kalangan orang Jawa, dan juga Wedatama. Lo bisa searching sendiri lah itu serat apa, dua serat itu. Cuma ya di sini dibahas sih. Gue nggak tahu sih pembahasannya kayak gimana karena gue jarang bersentuhan dengan bab itu. Yang sempat gue bersentuhan itu adalah bab 5, yaitu manusia Jawa dan wayang, karena memang tesis gue itu tentang Aliwahana Ramayana ke opera Jawa, dan gue harus ambil beberapa bagian pernyataan dari Bapak Marbangun Harjowirogo ini untuk sebagai istilahnya membantu gue menjelaskan tentang kultur Jawa dan wayang itu sendiri, dan kaitannya kenapa orang Jawa dan wayang itu dekat. Kalau nggak salah ini gue pakai sih. Mungkin sih kalau dari gue nggak tahu ya ini masih dijual atau enggak. Cuma kalau lo cari di Tokped harusnya sih ada. Dan buku ini kalau gue sih berharap buku ini ada revisian ya, atau ada yang bisa mengembangkan lagi si buku ini, karena pembahasannya agak nanggung menurut gue. Dia itu buat orang yang non Jawa agak susah untuk dipahami gitu. Tapi buat orang Jawa sendiri, gue nggak tahu apakah orang Jawa itu ketika baca buku ini langsung klik atau enggak, atau memang orang Jawa yang dekat dengan budayanya. Artinya antara dia seniman, dia budayawan, atau memang dia akademisi Jawa. Gue rekomendasiin sih buku ini buat lo yang iseng-iseng baca. Dan mungkin itu aja share gue kali ini. Semoga bermanfaat konten-konten gue, dan selalu nantikan konten-konten gue, karena konten-konten gue selalu membahas buku. Sedikit-sedikit gue suka bahas literasi digital juga, dan mungkin gue juga akan posting konten-konten tentang pandangan gue terhadap fenomena-fenomena digital. Jadi itu aja share gue kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Ciao.